Jadi Allah mengenalkan diri jo huruf. Inyo tulis inani aku tu indah ada syakalnya, bentuknya, ndak ada hatnya, tapi aku mengenalkan engkau lewat huruf alin, la, alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Sebanyak tu huruf bako alif, lam, ha yang terpilih. Bako diletakkan hu di belakang, bukan di muka. Bako alif di depan, lam di tengah. Itu bukan cocok logi, ada rahasia di situ. Maka guru-guru kita dari dulu sering mensyarah itu. Paling hamba mengulang-ulang saja. Alif. Alif itulah Allah. Esa. Ahad. Jadi hamzah itu maka makruh magih nama anak alif. Menurut ahli hakikat, tapi menurut ahli bahasa nak salah. Tinggal ditanya, "Bako bernama anak alif?" Awak ingin anak awak alif lembut. Itu lain tuh. Jadi alif bahasa Arab lembut nah. Tapi bahasa Arab hakikat alif itu ahad. Makanya bismillah tuh tetap ba-nya tuh kan ba. Tapi yang tagak alifnya di mana? Panjang bismillah. Tidak, walaupun diketikan enggak. Di aslinya kalau kita nulis dulu kita tulis dulu alifnya baru ba-nya ya enggak? Pindah alifnya ke muka. Itu adab hakikat. Kalau yang diketik di siko adab komputer. Ya, kalau orang hakikat, itulah yang turun kaji itu ke buya-buya kita dari dulu, dan itu turun ke ilmu khot, adolo sanatnya, adolo ijazahnya. Jadi khot ko adolo ilmunya. Ya, alhamdulillah guru-guru kita banyak nantau itu. Makhraj yang paling dalam juga itu Sa. Alif ha. Alif ha ya. Diawali dengan alif, di ujung ditutup dengan ha. Nah, hijau panjang kita tutup isu ha. Hu itulah huwa. Huwa yang ada di situ menurut pakar bahasa Arab itu cuma untuk membantu. Ada istilah-istilah khususnya nanti kalau kursus bahasa kita jelaskan apa nama kawaw aku namanya. Ya, ada pakar bahasa banyak nih Buya Zul Asfi. Maka para masyayikh, para sahabat yang melekat Allah, hu itu kul huwa, ya kan? Biasanya kalau kita ingin menyebut nama orang, nama yang jaleh dulu nak. Abang sebut Buya Aldomi seorang dosen. Titik. Dia berasal dari tanah datar. Dia itu setelah titik, ya nak. Jaleh dulu siapa dia? Siapa dia? Buya Aldomi. Kini dia ditaruh di depan. Kul katakan hai Muhammad, huwa, maka huwa untuk Allah berlain dengan huwa untuk makhluk. Huwa untuk Allah adalah namu nan jaleh, bukan isim domir. Tapi domir tu kalau kita pakai jo, domir hakiki. Domir apa arti mana domir? Domiri, mana domiri? Dalamanku, isi dalamku tu domir tu bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Indonesia kata ganti. Huwa huma hum kan gitu ya Buya Malin. Ya. Dia berdua, kami dulu jo Bro Ari belajar ke Bu Ani dulu ya di madrasah. Mengulang itu. Ulang huma hum sampai botak kepala. Tapi dahsyat itu pahala buat beliau lah ya. Di berang-berangnya wak dulu kan. Tapi jadi barang tuh. Huwa huma hum dalam ilmu bahasa Arab beda dengan huwa dalam bahasa Jabarut Qur'ani. Huwa di situ nama yang jali, nama yang zahir, bukan nama yang ganti. Maka ulama ahlus sunnah yang bertasawuf ijma' sepakat boleh berzikir hu Allah, hu dia. Apa makna dia? Semarang dia, beko dia yang di belakang sana, beko. Itu lain itu, atau dia yang jauh di sana. Dia dulu mantan saya, kan lain itu. Dia yang mah. Huwa itu kalau kita baca coba hu, ada yang keluar nak? Beban awak keluar tuh. Jadi orang-orang stres aja zikir kul huwallahu ahad, hilang stresnya. Kul huwallahu, hilang stresnya nanti tuh. Udara yang buruk di dalam dirinya tuh keluar tuh. Ya. Huruf paling apa ya? Paling dalam ha.
Di atas Makharij. alif ha, tengah ain ha di bawah. Ha. Ya, alif ha. Canggih ya. Jadi tarekat yang paling tinggi dalam memahami Quran namanya tarekat ilmu huruf. Orang jo ilmu huruf bisa sampai batuhan. Tuh ha tadi tuh. Jadi kalau paham baca ha, jadi kan kalau dari bimbing zikir deh gurunya, men saya ndak mau siraat dulu ada. Hus dah itu. Jadi hu yang mah itu. Ketika seseorang membaca hu, itulah sesuatu terdalam, maka disebutlah domir terdalam, dirinya yang terdalam, membahasakan tentang Allah. Allah itu tidak bisa digambarkan oleh mata, maka disebut dia. Kalau ada orang tidak hadir kini, kita sebut dia nak. Kalau adanya kini engkau, ya. Kalau kita sebut dia, nampak deh mata, terdengar di telinga. Itulah dia, kok kias saja. Maka maknanya apa? Jika disebut hu, Allah yang tidak bisa dicapai oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa disentuh oleh sentuhan tangan. Berarti Allah itu tidak barupo. Kalau orang lama mengatakan tidak barono, rono itu berwarna. Ya, lain itu bahasanya ya. Tidak berwarna. Jadi warna bukan Allah. Yang Allah tu yang Allah tu kalau ang piciang matoang hitamnya. Kadang putih-putih hilang, putih-putih lah tu kunang-kunang macam. Jadi mungkin matonya digitu-gitunya sebelum zikir kan nampak baca cayo dia. Itu bukan Allah. Itu cahayo-cahayo dari tinawa tuh. Bukan Allah tuh. Ya. Hati-hati mursid-mursid. Kadang-kadang muridku ada yang ngelesnya kan ngetes gurunya. Lekasaf guru nak, Buya awak nampak cahayo kadang. Lah iya aja Buya. Kalau versi kitab nampak cahayo khalifah. Bah, kejadian khalifah belum tentu. Cek dulu secara ilmu kerohaniannya. Dihuhukan dulu. Ya. Dibuang dulu tuh akidah-akidah yang menyimpangnya. Jadi tidak mudah jadi mursid tuh. Tidak usah bermimpi jadi mursid. Itu salah kecembuh. Barek. Awak kau jadi mursid kau? Kau yang lah beri ijazah mursid, anggota kota putih kita sok-sok manja. Tapi kau serius. Orang yang paling sibuk nanti di akhirat Nabi Muhammad, betul tak? Tidak sempat belum memikirkan diri. Maka beliau carilah umatnya paling gampang. Siang mukonya bercahayo, dari jari sampai ke sikut bercahayo, kepalanya bercahayo, kakinya bercahayo. Oh umatku berwudu. Dicari dan Nabi sadonya, dikumpulkan. Nabi tidak sempat memikirkan siapa-siapa. Kita dicarinya. Kalau lewat umat Nabi Muhammad, kalau diterima. Bagi orang yang tidak mengenal Rasulullah, ini mencarinya. Dulu umat manusia dalam hadis Bukhari Muslim mencari Nabi Adam. Nabi Adam kata, saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah ke Nuh. Datang orang ke Nuh. Apa kata umat? Kata Nabi Nuh, hei umat manusia, aku pernah berdosa. Datanglah ke Ibrahim. Tuh Nabi ini bisa. Jadi umat mencari syafaat. Syafaat tu jo makrifat bisanya. Kalau nak kenal wak kasia meminta syafaat, lei tahu wak kama kapai. Tidak usah jauh-jauh proposal akan dimajukan tapi tidak tahu kama akan dikirim, le bisa. Maka mengirim sesuatu pun harus bermakrifat, mengenal sesuatu yang dituju. Itulah maka kemudian wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunnat. Wajib hukumnya secara ilmu rohani kalau wajib. Kalau guru mursyid nanti inyo berijazah punya murid, nanti murid-murid mencarinya. Buya selamat lambo, Buya bantu lambo, lah bisa Buya menyelamat. Itu sebabnya ambo nak mengambil baiat. Walaupun diijazahkan banyak tarekat, cuma mengamalkan hadis talqin zikir. Barangkali buya-buya kita menyebut baiat tapi isinya cuma talqin. Buya-buya kita lah faham. Ayo baiat yuk, tapi baiat itu maksudnya talqin. Tidak ada sumpah setia, kami ambil sumpah kan ada. Ya kan ada kan? Sebab berat itu. Bayatuka ala sam'i wa ta'ati. Aku baiat kepada engkau untuk tetap taat dalam keadaan susah senang. Kan lebih bisa nangguang. Diterimanya di guru. Jaminan nasib murid nanti di guru. Makanya kami melihat kita cuma punya kekuatan sampai mentalkin. Jadi nanti kalau kamu mencari itu jangan cari-cari lambo. Ya.
Awak sedang mencari Nabi belum? Ya. Iya, awak sedang cari Nabi nanti itu. Mursyid-mursyid itu cari Nabi nanti itu. Mencari Nabi sadonya. Kalaulah kenal waktu Nabi Muhammad yang memberi syafaat, tidak perlu kita datang nanti ke Nabi Adam, langsung ke Nabi. Jadi ketika umat manusia sadu datang ke Nabi Adam, kita langsung ke Nabi Muhammad langsung kali. Bisa tuh. Kalau kenal jo ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayalah kenal jo Nabi Muhammad. Muhammad nan mah kecik buya kan. Tapi buya kadang-kadang telonsong, buya-buya tuangku gitu. Ndak Muhammad dan di Madinah itu doh. Itu suul adab tuh. Kurang aja tuh. Kalaunya wali dipecat kewaliannya saat itu jo. Saat walaupun tinggi kaji kawan, ya. Ndak Muhammad dan di kubur Madinah itu doh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Malik setiap malamnya bersoboknya Nabi. Ndak beraninya pakai sendal sepatu jalan di Madinah. Imam Malik, imam ahli hadis, gurunya Syafi'i yang menjadi inspirasi kepada Imam Bukhari. Wali Allah tuh. Tak berani, Pak. Kini berani Buya mengecek itu. Maka tolong para masyaikh, para penceramah ilmu-ilmu, kaji diri, ilmu tarekat, ilmu zikir, akidah Ahlussunnah dijago. Adab wak Nabi dijago. Ilmu itu ilmu adab sederhana. Ilmu adabnya. Kok iyona di dalam itu Tuhan, jangan ngecek wah Tuhan, kira-kira gitulah. Tapi kan tidak betul yang di dalam itu Tuhan. Ya, masih suka makan kan? Ya kan? Masih hijaunya menceli amplop tuh. Cek saja. Di saat yang bersamaan ada undangan dua. Awak lah tahu angka-angkonya. Kemana tertarik? Cek aja di situ. Berarti awak alun situ lagi. Manusiawi itu Bu ya. Buya ada manusia kan? Tak malaikat gitu. Taib. Ketika Allah menzahirkan sifat dan namanya, zatnya berubah enggak? Nah. Walam yataghayyar amma kana min adami syakli wa adamil haddi balil an kama kan. Walam yataghayyar, ketika Allah mengenalkan dirinya lewat alam, lewat batas-batasan, simbol-simbol, Allah itu tetap zatnya berdiri sendiri, zatnya maha sempurna, tidak berubah-ubah. Itulah yang dimaksud dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, kakek dari Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ya Rasulullah, bagaimanakah Allah itu dulu? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wala syai'a ma samu barangku. Allah ada, tiada sesuatu bersamanya. Wa huwal an, ditambahkan oleh ulama kita, wa huwal an alama alaikan. Allah dulu, Allah kini, Allah nanti sama. Kalau berubahnya terhukumnya aja waktu. Kalau terhukum dengan waktu terbatas nggak? Hasar nggak? Mahdud nggak? Berarti Allah dulu esa surang, kini surang nggak? Surang. Ado nyawa membuat banyak wujud nggak? Nggak. Wujud kita adalah fiilnya Allah, bukan zatnya Allah. Balo fiil ngaku zat kan? Wazalika, gimana nih? Soalnya. Kalau kaji lamu dulu satu halaman tuh bisa seminggu. Kalau dewa kini satu halaman mungkin semalam lah nak. Walaupun nanti tidak bisa baca sampai ke dalam, minimal bisa menghantarkan. Ya. Zalikal wujud wahid. Wujud itu tetap satu, wal ilbas mukhtalifah, tapi pakaiannya banyak. Contoh, Buya Aldomi di Siko jadi Buya, plus jadi tamu, di rumah jadi ayah, di kampus jadi dosen, di pesantren jadi kiai. Kiro-kiro orangnya banyak atau cie? Wujudnya cie atau banyak? Wahid am katsir? Wahid cie atau banyak? Wahidun au muta'addidun? Satu atau berbilang? Kan cie, tapi sifatnya banyak enggak? Itulah ilbas. Al-ilbas, pakaian manifestasi Allah mengenalkan dengan alam, pengenalannya banyak. Formulasi cara Allah mengenalkan diri banyak. Indak kenal Allah saat senang, Allah akan mengenalkan dirinya saat susah. Enggak kenal Allah saat sakit,
Nggak kenal Allah saat sehat, Allah kenalkan diri saat sakit. Nggak kenal Allah saat muda, Allah kenalkan saat tua. Tidak kenal Allah saat hayat masih di kandung badan, Allah akan menegur si hayat dengan dicabutnya hayat dari badan. Nah, pilih ya. Mana kita pilih? Jadi kalau orang mengaji ilmu ma'rifatullah dengan benar waktu hidup, itu masuk ke alam barzah jadi kiainya di situ. Orang berguru kayaknya di situ. Seperti kini orang nggak usah tinggi-tinggi kaji kini. Gagasnya pidato jadi ustad. Enak? Ya. Dulu kan pakai lomba orang mesti jadi ustad. Nah, padahal kalau kita standar surau, standar pesantren, dapat ijazah guru baru boleh jadi ustad. Tabelain dunia, ya. La tabali'. Wa anna dzalikal wujud haqiqatu jami'il mawjudat. Wujud Allah yang esa itu adalah hakikat dari wujud semua alam semesta. Di sikolah orang banyak salah menerjemah. Awak wujud kok. Engkau wujud, ya wujud, alam kau wujud. Hakikat wujud kita adalah wujud Allah. Nah, kan begitu. Bentuknya seakan-akan betul nak. Tapi dek kawan, dek tak mengerti bahasa Arab dengan baik, istilah sufi dengan baik, dikiranya inti dirinya adalah Allah. Itu bayut. Hah? Wah, itu nanti itu ya. Sabar ya. Wa batinuha, dan batinnya, wa anna jami'al kainat hatta dzarah la takhlu an dzalikal wujud. Dan semua wujud di alam semesta, bahkan satu biji zarah tidak terlepas dari hakikat wujud itu. Nah, itu keterbatasan bahasa. Allah kalau ingin mewujudkan alam, apa kata Allah? Kun. Kun, ini nak? Kun, adalah kamu. Maka yang ada disebut mukawwanat. Bana lain alam. Kitolah orang tuh yang disebut di kun tuh. Maksud dari kita tuh hakikat dari wujud Allah. Wujud Allah itu hakikat kita. Karena Allah itu ada, terpancarlah dari kunnya itu sehingga kita menjadi ada. Itu maksud hakikat di situ barangkali ya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas ya, bebas. Bisa diterjemahkan bahasa yang lebih vulgar, tapi itu nanti ekstase lah kalau kali ya. Jasuk lah kali Pak. Buya tadi tanya, Buya Burhan. Tanya mananya? Tuh ruh. Ruh katanya tiupan dari Allah, ya nak? Kita ada ruh nak? Aduh, ambo bertanya dulu, di maruah waktu. Bisa menjawab di maruah, ambo jawab. Ba'a sebenarnya ruh tuh pada zat Allah. Lai tahu. Di maruah tuh, di kepala. Di dada. Di tangan, di jantung. Enggak, buktinya ada orang yang di organ jantungnya dicangkok masih hidup. Kalau ruh itu menempati badan, seharusnya orang yang terpotong jarinya, terpotong kukunya, terpotong badannya, matinya terpotong ruhnya. Nah, di mana ruh tuh? Sampai kini kita tidak tahu ruh tuh di mana. Sebab ruh tuh tidak di mana-mana. Ruh tuh manifestasi Allah yang sebenarnya. Manifest loh, bukan Allah loh. Zahara, Allah bernyata, bermazhar, bertajalli, mengenalkan dirinya itu lewat ruh. Makanya Nabi itu tidak tahu Allah itu tidak bisa dibayangkan. Nabi kasih kata kunci, ka'annaka tara, engkau ibadah seakan melihatnya. Terlalu ya. Ruh itu tiupan Allah, ya enggak? Itu kan bahasa kita. Tiupan Allah. Tiupan Allah itu tahu? Tidak tahu. Karena kita kemudian ditanya tidak tahu. Itulah disebut min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ruh. Di mana ruh? Bagaimana ruh? Warna ruh? Bentuk ruh? Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu amru rabbi. Amru rabbi itu urusan Allah, urusanku jangan kamu urus. Itu hakku jangan kamu bahas.
Tapi wa ma utitum. Kalau itu ke Yahudi tidak boleh urus. Tapi untuk Nabi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan kecuali sedikit. Kamu orang Yahudi diberikan kalau Nabi Muhammad diberikan banyak. Jadi ilmu ruh itu ada di kalbu Nabi. Disimpanlah dalam Hamim, Alif Lam Mim, Hamim Ain Sin Qaf. Kifayatuna. Itu simpanan-simpanan. Ada enggak orang Arab bisa mengerti Alif Lam Mim? Enggak ada. Itu huruf yang ada di Lauh Mahfuz diturunkan ke bumi. Bahasa lain itu, tak asusiko dah. Allah ingin mengatakan Qur'anmu itu punya kaitan dengan alam lain. Kira-kira gitu, ya. Istirahatlah kita, minum dulu. Allahumma shalli